innovative and Recording effective in knowledge progress. of global developments. Industrial chemical engineering provides applied undergraduate education in process engineering technology. It supports the development of agro-recycling-based industries and environmentally sound maritime resources. Our vision, developing expertise in the field of sustainable process engineering technology through a clean production approach to support the development of agro-based and maritime resources industries. At the heart of our mission lies a dedication to providing top-tier vocational education. We are more than just educators. We are cultivators of talent, instilling professionalism and entrepreneurial spirit in every student who walks through our doors. We are pushing boundaries with cutting-edge research, applying science, technology, and innovation in spread to propel industrial development forward while serving our communities. Partnerships are the lifeblood of our department. We are forging connections with industry leaders, local governments, and the community at large because we believe that collaboration is the key to success. With a firm foundation in information and communication technology, we are just not managing our study programs. We are doing it effectively and efficiently, ensuring our students are equipped with the skills they need to thrive in today's fast-paced world. In supporting component vocational education, Industrial Chemical Engineering implements a professional education with curriculum responsibility, supported by active lecturers who have been certified and have high backgrounds. Industrial Chemical Engineering is supported by professional human resources, facilities, and infrastructure that support research and student learning activities. This department has smart classroom facilities equipped with digital technology to create modern ways of teaching and learning, to make classes interactive and more attractive. The Industrial Chemical Engineering Department also implements positive academic activities, an environment conducive to teaching, learning activities, discussion, and interaction between students, which have also been encouraged so that the knowledge transfer process runs effectively. The Industrial Chemical Engineering Department has 4 laboratories and 1 competency test room, including applied chemistry laboratories, industrial biotechnology, process operation systems, and chemical industrial processes. Each laboratory is equipped with technological equipment by national standards to support student competency. This facility encourages students to have skills that meet global industry standards. The implementation of knowledge in developing science and technology has been proven by various research published and applied in the community service process. The Industrial Chemical Engineering Department strives to benefit the broader community through the development and knowledge carried out, such as workshops in targeted village and vocational school student training. Industrial Chemical Engineering Department has also made brilliant achievements nationally and internationally. Students and lecturers have continuously explored various areas of competition. To fulfill industrial qualifications, students will be given 4 years of education with a competency-based curriculum, one of which is an internship in industry with a minimum duration a semester, with industrial visit also carried out, so that they can prepare prospective of industrial chemical engineering graduates to link and match with the latest industry. Industrial chemical engineering students and lecturers have also participated in various international activities, such as IISMA, a fully funded student exchange program by Ministry of Education, Culture, Research and Technology, and also TEP. Industrial chemical engineering students have been spread across various institutions abroad in multiple activities. It reflects the quality of vocational education that has been implemented. Not only in the academic field, Industrial Chemical Engineering Department also provide their students in organizational management through HMTKI. HMTKI is an organizational for industrial chemical engineering students to develop themselves and gain experience, insight, and relationships within the scope of KMITS. In HMTKI, many programs can support industrial chemical engineering students in implementing the Tridharma Perguruan Tinggi. Industrial Chemical Engineering Revolution, ICHEVO, is the main gateway for the outside community to learn more about Industrial Chemical Engineering Department. This annual event is also held to find ideas and superior seats in Kepada Bapak engineering. Ibu yang terhormat,
Kami ingatkan untuk mengisi Google Form presensi yang telah disediakan panitia melalui link pada chat Zoom. Dan juga dimohon kepada Bapak Ibu untuk tidak mengirimkan presensi melalui chat karena nantinya presensi tidak dapat tercatat. The Department of Industrial Chemical Engineering, Faculty of Vocational, offers competency in chemical industry processes, supervision of managerial skills, environmentally friendly, technopreneurial, and ready to develop partner. The system uses combined science and technology in harmony to produce professional graduates. Do you ever wonder what makes a life-changing history? Right, a solid mission of the visionaries. It was Dr. Anka and his colleagues' mission to accelerate technology development. Through the establishment of Institute Technology 10 November, their goodwill has encouraged ITS students to take important roles in both local and global communities, ministers, CEOs, professors, entrepreneurs, and yes, another history maker. These successful alumni were trained in a healthy learning environment that was equipped with various supporting facilities. From vocation to marine technology, all faculties and departments of ITS were formed to be the best place to learn science, technology, and design. 8 faculties and 1 interdisciplinary school. Scientex, Faculty of Science and Data Analytics. MarTech, Faculty of Marine Technology. Faculty of Industrial Technology and Systems Engineering. Electics, Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology. CivPlan, Faculty of Civil, Planning, and Geoengineering. CreaBiz, Faculty of Creative Design and Digital Business. Medics, Faculty of Medicine and Health. Vocation, Faculty of Vocational. And Interdisciplinary School of Management and Technology. Recognized as one of the top best-ranked institutes doesn't mean the finish line for ITS. To gain greater international recognition, ITS launched International Undergraduate Program. Students can get wider international exposure through 20 study programs they can apply. The chances are also open for professors from all over the world to teach and conduct research at ITS. These opportunities have made international joint research and other international activities successfully performed. Like IUP, students and lecturers from other programs have also contributed to the ITS achievements.
appreciations earned exemplify Institute's excellent performance. But technology and academic excellence is not the only goal of the Institute. Students are guided to apply their knowledge for the welfare of society. Because to note a new life-changing history, technology must advance humanity. ITS, Institute Technology, 10 November. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi acara akan segera dimulai. Untuk itu, dimohon Bapak Ibu dapat bersiap di depan laptop dengan posisi yang nyaman agar dapat mengikuti rangkaian acara seminar pada hari ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Kepala Departemen Teknik Kimia Industri, Institut Teknologi 10 November, Ibu Dr. Eva Oktavianingrum, Master of Science. Yang kami hormati, pemateri seminar peningkatan kompetensi guru-guru SMK Jawa Timur dalam bidang aplikasi mikrobiologi industri guna pendidikan berkualitas dan berkelanjutan, Bapak Insinyur Agus Surono Magister Teknik, serta kepada seluruh peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya, pada hari ini kita dapat mengikuti seminar ini secara virtual. Saya ucapkan selamat datang pada hadirin sekalian dalam acara seminar peningkatan kompetensi guru-guru SMK Jawa Timur dalam bidang aplikasi mikrobiologi industri guna pendidikan berkualitas dan berkelanjutan. Sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, untuk selanjutnya, perkenalkan, saya Rizka Maulida, selaku Master of Ceremonial yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum memulai acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembacaan CV pemateri hari ini oleh moderator Bapak dari Ridho Zuhrila, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Kemudian, dilanjutkan oleh materi yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Agus Surono Magister Teknik, sekaligus sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Dan yang terakhir ada post-test dan diakhiri dengan penutupan. Selanjutnya, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi dengan topik peran mikroorganisme pada pengolahan air limbah industri oleh Bapak Agus, sekaligus tanya jawab yang dipandu oleh Bapak Daril selaku moderator. Berhubung di sini sudah ada Bapak Daril yang sudah siap untuk memandu sesi materi pada siang hari ini, mari kita sapa dulu. Selamat siang Bapak Daril, bagaimana kabarnya Bapak? Selamat siang semua.
Apakah suara saya? Suaranya terdengar, Bapak. Namun di saya masih putus-putus. Sebentar, sebentar, sebentar. Mohon tunggu sebentar. Insya Allah sudah aman sinyalnya. Ya, sudah aman, Bapak. Oke, terima kasih. Baik. Eh, apakah Bapak Daryl sudah siap untuk memandu sesi materi pada siang hari ini, Bapak? Sudah siap. Baik, tanpa berlama lagi, waktu dan media saya persilakan. Oke, terima kasih. Mohon tunggu sebentar. Ini matikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru-guru SMK se-Jawa Timur dan di luar Jawa Timur tentunya. Senang sekali saya dari Ridho Zuhrila bisa menjumpai kembali Bapak Ibu guru yang menjadi peserta dalam acara peningkatan kompetensi guru-guru SMK Jawa Timur dalam bidang aplikasi mikrobiologi industri. Hari ini spesial Bapak Ibu karena hari ini kita akan mendengarkan best practice tentunya dari salah satu dosen kami, yaitu adalah Bapak Agus Rono, yang beliau sudah tidak bisa diragukan lagi untuk kepakarannya, best practice-nya untuk menangani berbagai macam permasalahan keteknik kimiaan yang berhubungan dengan aplikasi mikrobiologi, terutama di industri. Begitu ya. Mohon izin saya untuk memaparkan sedikit terkait CV pemateri. Jadi hari ini adalah pemateri ketiga, ada Bapak Insinyur Agus Surono MT. Beliau akan memaparkan tentang peran mikroorganisme dalam pengolahan air limbah industri secara aerobik. Tempat tanggal lahirnya ada di Magelang 27 Juli 1959. Jadi beberapa hari lalu beliau ulang tahun, ya. Kemudian alamat kantor Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi ITS Sukolilo Surabaya. Riwayat pendidikannya adalah sarjana di Teknik Kimia ITB tahun 1985 dan mengambil master di Teknik Kimia ITS pada tahun 2013. Pekerjaannya hari ini dosen Departemen Teknik Kimia Industri dan juga merupakan konsultan pengolahan limbah. Jadi karena sudah memiliki pengalaman yang luar biasa dalam pengolahan limbah, hari ini Pak Agus Surono akan memaparkan pengalamannya beliau terkait tentang pengolahan air limbah industri secara aerobik. Jadi saya langsung saja untuk memanggil beliau sebentar. Baik, selamat siang Pak Agus. Selamat siang, Pak Selamat Daryl dan teman-teman. Semuanya. ya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Agus sudah hadir pada siang hari ini. Pak Agus, hari ini hari spesial tentunya buat Pak Agus dan tentunya juga peserta yang ada di sini. Kita hari ini belajar bersama Pak dan belajar pada gurunya yang ahlinya gitu ya Pak ya, dalam pengolahan limbah untuk khususnya aplikasi mikrobiologi industri. Nah, nanti kita akan sharing, berdiskusi terhadap peserta dengan pemateri, tapi sebelumnya Pak Agus akan memaparkan singkat tentang materi hari ini. Bapak sudah siap?
Siap. Siap ya. Oke, Bapak, untuk waktunya saya persilakan untuk memaparkan tentang pengolahan limbah mikrobiologi industri. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Tadi Pak Dari berlebihan ya. Saya cuma sudah banyak makan garam aja ya. Kalau pengalaman belum ya. Jadi, oke, baik ya. Saya akan cerita, tapi sebelumnya saya akan mengawali dulu ya latar belakang kenapa di dunia industri ini banyak persoalan dengan limbah ya. Jadi biasanya kalau pengolahan limbahnya tidak optimal, maka banyak kejadian atau bisa jadi menghambat proses industri. Ya, sering-sering kasus pabrik ditutup gara-gara tidak mengolah limbah. Ya, apakah itu skala besar maupun skala kecil ya. Nah, saya ingin menceritakan sebagian di PPT, mungkin nanti tanya jawab lebih banyak ya. Lebih baik tanya jawab apa yang pengalaman saya yang saya lakukan khususnya di pabrik-pabrik kecil sebenarnya ya, kalau pabrik besar seperti pabrik kerupuk, pabrik roti, rumah potong ayam dan banyak ceritanya ya. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara pengolahan limbah ya ada landasan hukumnya ya. Jadi banyak sekali saya yang ambil 2 titik aja ya, PP 22 yang terbaru 2002 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan industri. Yang terbaru juga Men LHK 05 tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan teknis dan syarat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Jadi ya, ini yang menjadi landasan kenapa kita harus mengelola ya di pabrik khususnya ya, mengelola limbahnya ya. Karena ada dasar hukumnya. Kalau kita tidak melaksanakan maka ada sanksinya. Jadi ini kenapa kita harus memperhatikan ini ya. Khususnya ya di industri itu wajib mandatory ya. Kalau tidak melakukan maka ada sanksinya. Tidak hanya sanksi tapi pidana ya. Ya, jadi itu landasan hukum. Mungkin Bapak Ibu saya minta bacaan lebih dulu katanya ya. Kemarin sama Pak Daril untuk PR bacaan untuk Men LHK 5 2021. Jadi ini Pak semua pabrik ya, pabrik besar kecil dia harus ada namanya Pertek. Pertek petunjuk teknik pengolahan limbah. Ya. Jadi itu harus dilakukan supaya karena ada izinnya. Kalau tidak ada izinnya maka sanksinya tadi ditutup pabrik. Kalau air limbahnya itu tidak bisa dibuang keluar, otomatis pabrik tidak jalan. Jadi itu yang mendasari apa kita belajar mengenai ini ya. Itu mandatory. Nah, ya. Jadi di pabrik ya, jadi definisi air limbah itu adalah sisa dari suatu kegiatan proses, utilitas maupun kegiatan karyawan. Jadi pabrik ini tidak ada pabrik yang tidak menghasilkan air limbah. Ya. Dari pabrik yang kecil aja ya, karena ada karyawannya ya. Kalau karyawannya maka perlu ada MCK-nya, air limbahnya harus diolah. Terus kalau pabrik itu kalau misalkan cucian peralatan, misalkan, ya, air cuciannya harus dibuang ke lingkungan. Sebelum dibuang harus diolah. Terus utility penunjang. Saya ambil contoh kalau pabrik pasti ada boiler ya. Boiler pasti umumnya ya. Pabrik tahu, pabrik yang paling kecil-kecil aja. Itu pasti ada boiler ya. Maka ada air umpan boiler, ada blow down, ada kegiatan cleaning ya, maka menghasilkan air limbah. Jadi ketiga jenis limbah tersebut harus dibuang ya. Sebelum dibuang ke lingkungan maka harus diolah. Harus diolah. Itu mandatory harus diolah. Sehingga ada namanya pertek, petunjuk teknis. Ya, setiap pabrik harus ada perteknya. Terus ujungnya IPAL-nya itu harus ada SLU, sertifikat layak operasi. Jadi setelah layak operasi maka bisa dibuang. Ya. Di Men LHK 05 2021 ini ya ada yang dibuang ke sungai, ada yang dimanfaatkan, harus memenuhi persyaratan.
apa jadinya jika air limbah ketiga tadi ya, air dari proses produksi, utility, maka jelas itu akan menimbulkan pencemaran lingkungan, ada konflik sosial dan seterusnya. Maka perlu diolah supaya bumi kita ini ya bersih, ya tidak tercemar. Ya. Dulu masih ingat Bapak Ibu ada udang di balik batu, ya. Kalau di sungai sekarang ini, ya kalau batunya saya balik nggak ada udang, ya adanya kotoran. Jadi apa peribahasa udang di balik batu itu kelihatannya tidak ada sekarang di sungai-sungai. Ya. Saya keluar masuk satu daerah yang terpencil pun ya di sungai-sungai itu yang adanya tidak air jernih, ya sampah, kotoran. Ya. Maka ya, sebagai tanggung jawab moral kita, ya mari kita menyelamatkan lingkungan dengan mengolah air itu supaya kembali bersih, bisa dimanfaatkan. Ya, ya. Kita berbicara mengenai industri, ya, karena itu menjadi kebutuhan. Sementara kita ambil bagian yang kimia industri, pasti murid-murid Bapak kalau magang, pasti pabrik pasti ada pengelolaan limbah, pasti. Kalau tidak ada, siap-siap. Ya. Siap-siap ada sanksi dari pemerintah, ada sanksi sosial, pasti ada sanksi sosial. Sehingga kelancaran proses akan terjadi. Jadi itu mengawali bahwa harus diolah, ya, harus atau dimanfaatkan kembali sehingga air itu, ya apa yang terjadi kalau tidak ada air, ya airnya tercemar, ya maka akan mengganggu semua lini kehidupannya. Baik, ya kalau kita kembali cerita mengenai air limbah, ya sumber kegiatan mengenai air limbah di proses produksi, ya. Nah, biasanya saya ambil contoh yang paling sederhana, ya. Pabrik roti, ya. Pabrik roti itu, ya air limbahnya berasal dari mana? Contoh pencucian alat produksi, ya. Ya, pencucian bisa jadi bahan baku, ya, atau produk, ya. Ya. Kegiatan cleaning alat-alat produksi, kegiatan bahan baku menjadi produk. Contohnya ikan, ya, mengolahan ikan kulsurit itu, ya, atau rumah potong ayam, ya, itu jelas itu, ya, yang makan air, ya, ya, yang makan air, airnya harus banyak, ya, airnya banyak. Contohnya rumah potong ayam aja, ya, itu pasti ada darah warna merah, ya. Kalau itu langsung kita buang, siap-siap ditutup pabriknya, ya, dan yang lain-lain. Itu kaitannya dengan proses produksi. Kegiatan yang utility, ya, ya kegiatan pencucian peralatan, jadi harus ada cleaning, ya, ada cleaning pakai chemical, ya, ada blow down boiler, ya, blow down boiler, ada pembersihan kerak pada perpipaan, ya. Nah, airnya itu harus dibuang. Ya. Kegiatan aktivitas karyawan jelas, ya, mandi, wudhu, beribadah, atau kamar kecil. Jadi ketiga sumber kegiatan yang menghasilkan limbah ini harus diolah. Ya, ya. Harus diolah, diipal, nah, diipal, berikutnya dibuang, ada sertifikat layak operasi, baru pabrik itu bisa beroperasi. Kalau nggak ada ipal, ya, masuk ke sungai, bau, kotor, ya siap-siap, ya, ada sanksi dari pemerintah, ya, izinnya bisa dicabut atau sanksi sosial dari masyarakat, ya. Jadi sehingga air limbah harus diolah dan harus memenuhi persyaratan. Ya. Jadi berikutnya, ya, kembali ke karakteristik air limbah, ya. Jadi kegiatan air limbah berdasarkan ada sumber kegiatan yang menghasilkan air limbah. Parameternya apa, ya? Kalau kita lihat yang paling sederhana, ya, kadar senyawa organiknya tinggi. Dari mana? Contoh pabrik tahu. Ya, pabrik tahu itu pasti airnya kadar organiknya tinggi. Kalau kadar organiknya tinggi tidak diolah, maka muncul bau, ya,
muncul bau, terus COD, TOD-nya tinggi, masuk ke lingkungan, DO-nya kecil di air, maka ikan mati dan sebagainya. Kadar mineral tinggi, misalkan pada cleaning, kerak, pakai chemical, pakai asam, maka kerak-kerak itu yang mengandung mineral tinggi ya. Terus kadar keasaman atau kebasahan, kekeruan, bau, kandungan logam berat atau suhu tinggi dan yang lainnya. Jadi, ini harus diolah. Ini belum layak untuk dibuang ke badan air, ke sungai ya. Ya. Baik, sebelum kita berbicara lanjut bahwa kita harus tahu berapa kebutuhan air yang digunakan di suatu pabrik. Nah, bahasanya namanya neraca air. Ya. Ya. Jadi berapa kebutuhan air ya? Karena kalau kita berbicara kebutuhan air itu ada izinnya. Ya, kalau nanti bapak ibu buat pabrik ya, maka harus ngambil dari sungai, ambil dari mata air itu harus izin. Ya, karena yang punya bumi, tanah, udara, dan negara, maka harus ada izin. Nah, izin kebutuhannya berapa? Nah, maka harus direncanakan berapa kebutuhan airnya. Nah, dalam bahasa industri biasanya neraca air, ya, neraca air. Dari neraca air, saya izin ngambil air sumur dalam sekian, izin. Ya. Ya. Kalau berlebihan, nanti kaitannya dengan retribusi. Ya. Kita ngambil air itu berapa kebutuhannya nanti per meter kubiknya itu nanti di charge sekian ribu berapa kebutuhannya dan sebaliknya sehingga saya harus mengukur dengan detail kebutuhan yang pas berapa ya. Jadi saya mesti membuat neraca air untuk proses, air untuk sanitasi, air untuk boiler, air untuk pendingin dirinci sedemikian rupa. Setelah ketemu maka jumlahnya disampaikan dalam proses perizinan ini loh, jumlahnya sekian meter kubik per hari. Ya. Dan kembali air tersebut harus jumlahnya sekian, maka retribusinya sekian, dasarnya per meter kubiknya sekian. Itu harus membuat neraca air. Ya. Nah, ini contoh ya, contoh kebutuhan air ya. Misalkan untuk kapasitas kebutuhan air, sumber airnya saya ambil dari mata air ya, ABT, air bawah tanah. Ya. Kalau kita berbicara industri ya, maka kalau kita ngambil air sumur ya, maka tadi ya ada limbah domestik, ada kegiatan produksi, terus ada lagi ada CSR misalnya, Corporate Social Responsibility. Saya ngambil air di sekitar pemukiman, kebetulan pabriknya dekat pemukiman ya. Maka jatahnya air untuk masyarakat ini kan berkurang kalau misalkan mereka menggunakan air sumur. Bisa jadi kekeringan karena tersedot di pabrik. Ya. Maka pabrik wajib memberikan sekian persen, ya, sekian persen izinnya itu untuk masyarakat. Ya, banyak istilahnya CSR. Itu sudah diperdakan. Saya ambil contoh di Pasuruan itu ya. Saya beberapa kali mengerjakan di pabrik-pabrik kecil di Pasuruan. Untuk mengambil air, maka sekian persen harus diberikan ke masyarakat kanan kiri. Ya. Ya, jadi ada yang untuk sosial ya, untuk domestik karena butuh ada karyawan. Berapa kebutuhan untuk kebutuhan karyawan tergantung jenis pabriknya. Ya. Jenis pabriknya kalau misalkan farmasi ya orangnya bersih-bersih, paling hanya cuci tangan. Tapi kalau pabriknya yang menimbulkan bau, debu, maka aktiviti karyawannya akan lebih banyak. Mungkin aktivitas untuk mandi, cuci lebih banyak. Ya, tadi sekian. Kegiatan produksi tadi ya. Ya, untuk proses produksi, untuk sanitasi, untuk ruangan, untuk boiler ya. Ya. Jadi setelah itu, setelah tahu semua, ketahuan ya. Ya. Limbahnya yang keluar berapa? Maka bisa ketahuan, oh limbah yang keluar sekian meter kubik. Ya. Dari mana? Dari neraca air tadi. Ya. Jadi pasti ya kalau kita berbicara pabrik ya, oh sekian limbahnya, maka ini harus diolah. Nah, untuk menentukan kebutuhan tadi ya ada alat penunjang, harus ada volumeternya. Ya. Di sumurnya itu ada volumeter sehari sekian meter kubik. Keluarannya harus juga ada volumeternya. Ya. Ya. Jadi
supaya menghindari yang diambil 100, yang buang kok 50. Nggak mungkin yang 50 meter kubik menguap. Ya, biasanya kalau ada apa pengusaha, ini nggak masuk akal ini ya. Jadi ada pipa siluman ya, dengan ada volumeter nada airnya akan ketahui, wah, ini transparansi penggunaan air ya. Sekian meter kubik ya. Ya, pabrik kertas mesti yang menghasilkan limbah berapa meter kubik. Nah, bisa ketahuan nantinya ya. Sekian. Ngambil bayar, nantinya buang itu bayar. Ya, nantinya ya. Nantinya sekian meter kubik air limbahnya dibuang ke badan air, maka harus ada retribusinya. Nah, untuk menghemat, biasanya sering-sering masyarakat, pengusaha mensiasati dengan apa? Dengan memanfaatkan kembali, ya, reuse, ya. Pemanfaatan itu apa? Bisa untuk jelas tidak untuk proses produksi karena kualitinya harus tertentu. Ya, bisa jadi untuk siram-siram, alat penunjang dan seterusnya. Jadi perlu ada neraca air, neraca air. Ya. Nah, ada beberapa metode pengelolaan air limbah. Ini mungkin saya lebih senang tidak membagi ilmunya, sharing aja ya, karena kalau kita lihat di Google itu ya, klik itu udah tahu semua ini ya. Mungkin sharing ya. Jadi mereview aja ya, pengelolaan secara fisik, kimia, biologi ya. Nyaringan, absorpsi, dekantasi, pengelolaan koagulasi, fluktuasi, secara biologi aerob dan anaerob ya. Jadi ini mereview aja ya. Nah, kalau kita berbicara saya harus mengolah air limbah ya. Pemilihan itu berdasarkan karakter air limbah yang diolah ya. Jadi metode pengolahan limbah dapat berupa gabungan dari ketiga metode pengolahan secara fisik, tindakan, nyaringan, pemisahan secara dekantasi ya. Dari secara fisik itu disaring, ada screening ya. Terus pengolahan secara kimia ini penambahan bahan kimia. Ya. Kalau limbah itu sumbernya dari utility ada bersifat asam, maka harus dinetralkan. Ada koagulasi, flokkulasi, elektrokoagulasi, pengolahan secara biologi menggunakan mikroorganisme anaerob atau aerob ya. Jadi tergantung tadi karakteristik air limbahnya ya. Terus tergantung tadi ya jumlahnya berapa ya. Jumlahnya berapa ya. Nah, kita berbicara pengolahan secara biologi ya. Pengolahan secara biologi anaerob ya. Karakteristiknya apa? Karakter limbah yang mengandung senyawa organik tinggi ya. Saya ambil contoh pabrik tahu ya. Bapak Ibu sudah tahu pabrik tahu pasti menghasilkan limbah ya. Limbah dari proses itu menghasilkan limbah, airnya kadar COD-nya tinggi sekali ya. Tinggi sekali ya, di atas 3.000 ppm. Pabrik saus ya, yang saya pernah nangani pabrik saus di daerah Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan ya. Di situ kenapa pabrik saus itu ada limbah apa? Organiknya tinggi. Bahan bakunya harus dimasak. Waktu itu saya melihat berarti kentang, rebusan air kentang itu kadar COD-nya tinggi sekali. Ya. Nah, kalau COD-nya tinggi, organik tinggi ya, biasanya menggunakan bakteri ya. Kalau pakai kimiawi itu kelemahannya apa? Ya, kelemahannya apa? Chemicalnya banyak, endapannya nanti endapan yang mengandung senyawa organik tinggi itu kalau saya simpan, saya tampung, maka munculnya baunya menyengat dan kalau baunya menyengat itu sangat sensitif dengan masyarakat ya. Baunya menyengat maka ya ujung-ujungnya ada protes dan seterusnya. Ya. Jadi kalau pakai anaerob itu parameter untuk COD yang tinggi ya, COD yang tinggi. Pabrik tahu ya. Bagus tahu ya, pabrik saus itu ya. Anaerob. Ya. Nah, sumber-sumber bakteri anaerob ya. Kalau kita berbicara ya ada secara alamiah, ya. Jadi jeruan sapi, kerbau mamalia itu, rumen ya, mungkin Bapak tahu ya.
Rumen itu sebenarnya itu ada bakteri pengurai, bakteri untuk anaerob ya. Ya, tinggal diambil aja ya mikroorganismenya. Ada misalnya bakteri lumpur aktif ya, anaerob dia tinggal diambil atau mungkin beli ya. Nah, sekarang di Shopee, Tokopedia, kalau kita klik itu bakteri anaerob muncul ini ya. Nah, kita mau apakan? Kita mau beli atau kita ngambil sendiri ya. Ya. Jadi pengalaman bagus ya. Saya biasanya ngambil dari kalau nggak ada pabriknya, saya ngambil dari jeruan, saya isolasi ya, saya inkubasi, maka itu bisa menjadi sumber mikroorganisme. Tapi kalau jalan pintas ya beli aja dia bakteri anaerob klik gitu ya di Shopee, tapi mahal sekali ya. Contohnya yang boleh kita sebut biowaster itu 100 gram itu 120.000. Berapa kebutuhan yang harus saya persiapkan? Ya. Nah, ini contohnya ya. Ini sumber ini maaf ini. Bapak Ibu sering pergi ke naik kendaraan lewat tol, di rest area pasti ada itu ya. Ya, di rest area itu ada instalasi pengolahan air limbah. Ini contohnya ini ya. Mesti ada Pak, ada apa? Ada bioreaktor anaerob terus aerob ya. Tapi pengalaman kami ya, kalau saya pergi ke Kediri lewat rest area 725 ini ada instalasinya tapi tidak beroperasi ya. Tidak beroperasi. Beberapa tempat saya mati loh tidak beroperasi, nggak tahu kenapa kok tidak dioperasikan. Ya. Atau sekedar persyaratannya. Ya. Tapi sekarang mulai ditertibkan harus ada supaya lingkungan alam ya tidak tercemari dengan air limbah yang akhirnya jadi problem. Ini contohnya ya, contohnya rumah sakit, puskesmas, atau ya, domestik ya. Nah, ini contoh mikroorganisme yang di pasaran ya. Kalau disebut ada mikrobak ya. Ada biotrop toilet dan seterusnya. Ini contoh yang sudah matang, tinggal kita beli, kita olah ya. Tapi saya sarankan sebagai mungkin ini menjadi bagian kita ya untuk di sekolah vokasi khususnya diajari untuk membuat mengembangbiakkan atau seeding untuk membuat sendiri ya. Jadi harus membuat ya. Tidak sulit ya. Mungkin pertama gagal dua. Tapi kalau sudah berkali-kali kita cek, kita bisa buat ya. Pengalaman Pak Agus begitu ya. Biasanya kalau saya mau mengerjakan pekerjaan pengolahan limbah domestik atau limbah pabrik cold storage ya. Ikan ya, saya ngambil aja lumpurnya dari sana ya. Ya, lumpur aktifnya diambil, dibiarkan ya, dimasukkan lagi ke bahan adaptasi, maka itu bisa dimanfaatkan. Kalau shortcut ya, saya beli ya, dan cukup mahal ini. Ya. Pertanyaan, pengalaman Bapak Ibu bisa membuat atau pernah membuat atau mungkin sudah memproduksi? Ya, silakan. Ada yang mau sebelum kita lanjutkan? Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin sharing tentang terkait produk mikrobiologi atau pengalamannya tentang pengolahan limbah, begitu ya, terutama untuk pengolahan metode secara biologi. Ya, ada anaerob, ada aerob. Nah, monggo Bapak Ibu bisa raise hand, bisa langsung bertanya, begitu. Nah, kira-kira di sekolahnya Bapak Ibu apakah ada IPAL? Gitu ya Pak Agus ya? Apakah di sekolah SMK-nya Bapak Ibu itu adakah instalasi pengolahan limbah domestik? Nah, biasanya begitu harusnya ada ya, meskipun kecil-kecil tapi setidaknya ada gitu ya. Monggo Bapak Ibu bisa sharing. Silakan.
Suara saya terdengar, ya Rizka ya? Iya, terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Monggo Ya. Pak, oh Ibu. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silakan. Baik, Pak. Mungkin saya, Pak. Apakah pernah membuat atau saya sudah memproduksi Pak, Oh, sudah dipraktekkan. iya, betul. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, ini mana yang sebentar saya cari. Monggo, Rika, Bu. Pak. Oh, Bu Rika. Monggo, Bu Rika, silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Saya dari SMK Negeri 1 Cikampek, Pak. Wah, jauh. Di luar Jawa Ya, Timur ya, Bu. di Jawa Timur. Betul. Untuk Iya, jurusan monggo, monggo, kimia silakan. analisis, Pak. Ya, kimia Ya. analisis. Iya. Baik, Pak. Sampai saat ini di sekolah kami belum ada IPAL-nya. Nah, untuk yang minimal untuk pengolahan IPAL ini ya, minimal yang harus kita persiapkan itu apa, Pak? Ya, mohon sharingnya. Seperti itu. Terima kasih Bu Rika atas pertanyaannya. Jadi Pak Agus, Bu Rika bertanya, kalau IPAL di sekolah itu minimal pengolahan apa sih Pak? Oke. Gitu. Baik, Monggo Pak Agus bisa terima menyampaikan. kasih. Ya. Selama ini air yang kegiatan untuk di sekolah itu berapa meter kubik? Sumber airnya apakah dari PDAM atau dari sumur, berapa meter kubik per bulan atau per hari? Oh, yang digunakan ya, Pak ya? Iya, yang digunakan. Kira-kira aja Bu, berapa Bu? Berapa volumenya meter kubik? Sampai mungkin 1.000 ya? 1000 meter kubik Oh, Pak. 1000 meter kubik 1000 meter kubik itu mungkin 1 bulan banyak. ya. 1 bulan. Satu 1 bulan bulan. ya, Pak? Sebulan Heeh. mungkin. Sebulan. Sehari Ya tinggal dibagi bagi 25 misalkan ya. ya, bagi 40 25. meter kubik ya. Iya. 40 meter kubik per hari dibuang ke sungai, badan air, Air tanah mungkin, Pak. Ke tanah. ke tanah, Heeh. meresap begitu ya. Ya, Nah, itu Menyebut ke sungai. limbah dari kegiatan apa? Kegiatan MCK, Laboratorium ya. kegiatan laboratorium, Rutinan di lab kegiatan- anak-anak. Ya, saya cap saya. Rutinan lab, anak-anak kegiatan praktikum, Pak. Oh, praktikum, domestik gitu juga ya Pak. Iya Bu. Iya. Jadi domestik, praktikum juga Pak. Iya. Heeh. Pernah dianalisa belum, Bu? Ya. Apakah sudah pernah dianalisa Bu air dari limbahnya tersebut? Selama ini, ya saya masuk ke sini belum ya, Pak ya? Saya baru 2 tahun di sini, Pak. Belum Pak, belum ada analisanya. Mungkin ini PR yang baik untuk Ya. melatih, untuk menjadi bagian di dalam pembelajaran anak-anak ya. Ya. Jadi karena kembali kalau kita berbicara pabrik harus harga mati karena ada peraturan apa LHK ya. Nah, sementara sekolah itu berarti tidak wajib IPAL kelihatannya ya. Iya. Iya, tidak wajib IPAL sepertinya Pak. Padahal kalau dilihat volumenya besar ya Pak ya. Besar. Besar. Oh, ya. Besar. Itu melebihi dari UMKM. Iya. Ya, lebih dari UMKM. Jadi sebaiknya sekolah harus ada IPAL-nya. Pilot project misalkan membuat Pilot project. Nah, jadi saran dari Pak Agus untuk karena mengingat volumenya cukup besar dan itu bisa terbilang melebihi dari kapasitasnya UMKM begitu, jadi memang harus ada inisiasi untuk pembuatan IPAL yang sederhana, setidaknya pilot project begitu gitu. Iya, Pak. Gitu. Seperti di rest area itu kan paket ya. Ada orang, ada toilet, harus ada IPAL. Oh, baik.
Jadi kalau ada toilet, setidaknya juga ada ipalnya juga. Misalnya ya. Itu pun masih terbilang hanya limbah domestik ya, Ya, Pak. belum ya. Belum kalau ada lagi limbah dari praktikum. Praktikum ya. Praktikum kan mesti ada bahan-bahan kimianya yang tercampur begitu. Ada lagi pertanyaan, Bu Rika? Eh, Nah, mengenai itu, Pak, hal yang harus dipersiapkan gitu ya. Dan mungkin sebelum dibuang ada penampungan dulu ya, Pak ya. Oke. Mhm. Kemudian Persiapannya apa, Pak? Di awal, sebelum dibuang, apakah harus ada penampungan terlebih dahulu atau bagaimana? Ya, biasanya begini, misalkan kalau di pabrik itu ya, tiga aktivitas yang menghasilkan limbah itu dari proses produksi, dari utility tadi, duduk, cleaning bahan dari masyarakat, dijadikan satu, diuji. Karakteristiknya seperti apa? Ya. Organiknya tinggi, kalau organiknya tinggi, kalau pengen hemat, kalau pakai chemical bagus-bagus aja, kasih koagulasi, flokkulasi, mengendap, terus bersih, buang sungai. Tetapi persoalannya bahan kimia itu mahal. Oke, baik. Dua, selatnya itu bau. Selatnya dari organik itu bau. Jangan sampai sekolah nanti ipalnya bau, diprotes sama tetangga kanan kiri ya. Kalau pabrik ditutup, kalau rumah sekolahan ya. Iya. Jadi memang utama mungkin dianalisa terlebih dahulu limbahnya, Bu. Apakah iya kandungan sebenarnya. senyawa organiknya tinggi atau senyawa anorganiknya tinggi, itu perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian kalau misalkan sudah ada hasil analisanya, mungkin bisa dipersiapkan. Kalau misalkan kandungan organiknya tinggi, berarti harus ada ipalnya. Nah, sebenarnya kalau menggunakan untuk kimiawi bisa-bisa saja, tapi kan kimiawi itu mahal Iya dan betul. apalagi volumenya sangat banyak. Tentunya pengalinya juga begitu besar. Tapi kan ada opsi lainnya, yaitu menggunakan mikroba. Nah, mikroba itu sendiri sebenarnya bisa dibikin sendiri. Gitu ya, Pak ya? Isolasi sendiri ya. Bisa diisolasi sendiri. Cukup, Bu Rika? Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Rika atas partisipasinya. Monggo Bapak Ibu yang lain bisa sharing. Kalau Bu Tevi bilang di sekolahnya Bu Tevi belum ada SMKN 1 Mojoanyar, belum ada pengolahan limbah domestiknya begitu. Mungkin ada sekolah yang sudah ada pengolahan limbah domestiknya gitu. Ya, kalau nggak ada mungkin Pak Agus bisa melanjutkan materinya. Ya. Oke, baik ya. Jadi memang kalau di pabrik itu mandatory, di sekolahan belum ada mungkin. Ya. Dan itu sebenarnya nanti kalau eh, anak-anak magang, dia kan akan ketemu pabrik, pasti ada limbah, pasti ada pengolahan limbah. Gitu. Untuk membekali sebenarnya, ini sharing bahwa di tempat magang nantinya, anak-anak pasti akan ketemu. Ya. Supaya artinya mereka, oh ini loh IPAL, sudah dipersiapkan, dibekali. Ya. Baik, mungkin nanti sambil jalan kalau ada yang bingung, mungkin ada yang menambahkan atau yang ini bisa langsung di-cut ya, tanya ya. Ya. Oke, berikutnya yang aerob ya. Yang kalau tadi yang anaerob tadi itu kalau COD-nya tinggi ya. Di pabrik tahu ya. Pabrik tahu itu COD-nya tinggi sekali, tapi bisa dimanfaatkan itu jadi biogas dan ini muncul. Setelah anaerob, berikutnya baru aerob ya. Artinya beban organiknya sudah terpecah di gister anaerob, baru energi. Ya. Nah, kita berbicara mengenai bakteri aerob ya tadi ya. Jadi bakteri pengolahan secara aerobik ya, rahasia ya, sumber kita ya lumpur aktif dari pabrik yang mengolah air limbah secara biologis. Jadi biasanya begitu misalkan saya ingin mengolah air limbah dari kulsurit pengolahan ikan ya. Pengolahan ikan atau
rumah potong ayam, pengalaman yang yang saya lakukan begitu ya. Jadi saya mesti tahu, oh ini lumpur limbahnya dari mana, bakterinya dari mana. Bakterinya kalau pengen shortcut ya tadi beli, atau saya ngambil aja lumpur aktifnya dari pabrik yang sejenis, misalnya minta atau apa. Setelah itu dibiarkan, ya, dan biarkan diproses ya. Jadi biasanya mix culture ya. Yang di Shopee ada yang pure culture, ada yang mix culture, bakteri pengurai lemak, penurunan COD, BOD, dan seterusnya. Ya. Jadi di Shopee, Tokopedia banyak sekali. Padahal kita bisa buat ya. Pertanyaan berikutnya, di laboratorium di mana Bapak Ibu ngajar, pernah nggak atau sudah memasarkan atau punya ide untuk menjual bakteri ya, bakteri untuk IPA? Jadi ini salah satu produk yang bisa dihasilkan Iya, ya, Pak. ya, dari lab ya. Jadi produknya berupa bakteri. Karena sebenarnya kalau ke teknik kimiaan itu juga erat kaitannya sama ya mikrobiologi begitu. Apakah sudah terbesit Bapak Ibu bahwa salah satu yang bisa dihasilkan dari lab-lab ke teknik kimiaan itu adalah salah satu menghasilkan bakteri. Nah, bakterinya dimanfaatkan bisa untuk pengolahan limbah, bisa untuk mengembangbiakan yang lain gitu. Apakah sudah ada yang pernah mencobanya? Moga Bapak Ibu bisa sharing. Kita santai saja Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan, silakan langsung saja. Monggo Pak, Bu. Moga Bapak Ibu bisa sharing begitu. Biasanya bakteri apa ya Pak Agus yang paling mudah begitu Pak? Pengalaman saya itu kebetulan saya freelance di suatu pabrik. Contoh mekanik itu pengolahan rajungan, Rajungan. Sebangsa kepiting ya Pak? ya rajungan picot ya, ekspor ya. Dia ada instalasi ipalnya yang aerob ya. Aerob. Nah, lumpur aktifnya itu saya ambil ya, saya simpan, saya biarkan. Terus kalau ada pabrik yang lain yang membutuhkan, saya jual ke mereka. Ya, Idenya Pak Agus ini cemerlang sekali ya. memang. Lumpur aktif ini. Iya. Ini enggak sedilipet di laboratorium yang disuasi, yang dilipet ya, Gitu ya. preparasi, sebenarnya gampang gitu ya. Kalau ini aerob gitu ya, selatnya itu saya masukkan drum, saya kasih aerasi ya, saya kasih aerator berpuduk gitu ya. DO-nya sekian ya, itu tak kasih makanannya, biasanya tak kasih tetes atau gula, tak kasih NPK, itu jadi kalau di dunia industri fermentasi itu starter ya, starter itu kalau diambil nanti masukkan di scale up di industri, selesai ya, bisa. Di pemeliharaannya tidak terlalu sulit ya Pak ya? Tidak terlalu sulit ya. Ya, baik. Jangan sampai nanti ada kena asam, kena basah kan mati ya, kena air panas ya, itu ya sebenarnya. Bapak Ibu ini bisa jadi salah satu ide untuk best practice. Jadi kan Bapak Ibu selain mengerjakan tugas mandiri kan juga ada tugas kelompok ya. Ketimbang Bapak Ibu pusing-pusing ide bikin apa tentang mikrobiologi, ya bisa aja Bapak Ibu bisa mengembangkan atau mengisolasi tentang mikrobiologi ini. Jadi jadi ngambil lumpur aktif atau sudah ada biakannya di awal, kemudian dipelihara. Di situ dijelaskan tentang pemeliharaan yang baik gimana, terus makanannya dikasih apa. Biasanya pakai tetes ya Pak ya. Tetes yang murah. Glukos pokoknya. Glukos ya, glukos kan mahal ya, tetes murah. Memang kalau kasih tetes itu ada bawaan warna coklat.
ya coklat ya. Terus bau kayak gula. Tapi kalau pengenannya ya sukrosa, glukos, tapi kan mahal ya. Terus nutriennya, bionutriennya itu NPK. Nah, saya sering jual bionutrien. Padahal tuh NPK tak cemplungkan di air, tak udek itu jadi bionutrien ya. Harganya kan beda. Padahal itu raw materialnya gampang, pupuk NPK, KH2PO4, ya itu selalu. Nah, jadi sebenarnya menghasilkan produk tentang mikrobiologi nggak susah-susah amat ya Pak. Enggak, contohnya di pasar ini BioHS. Tahu, Bapak Ibu tahu ya, BioHS, Biotole itu yang septic tank itu ya. Septic tank itu kan kenapa bakterinya mati karena kena asam, kena basah, ya mumbul, mati, terus bau kan ya. Maka dijoki bakteri, ya bakteri BioHS yang padat. Padahal gampang membuat. Ya, kan gampang membuat. Medianya apa? Mungkin kalau padat, mungkin cair ya gampang. Itu dicemplungkan di air, dibiarkan, kasih makanan ya. Kalau pengen lebih saintis gitu ya, bakterinya dicek sampelnya, dilihat di mikroskop, gerak-gerak enggak, counting chamber. Oh, sama dengan aslinya, nanti kan jadi. Ya, Memang memang kalau mendengarkan terlihat mudah ya, terdengar mudah, tapi nggak tahu kalau ke aslinya langsung bagaimana. Tapi semoga karena saya mau menyaksikan sendiri sih Bapak Ibu, kalau produknya Pak Agus itu memang ya sudah ada dan beliau terkadang membawanya di kampus, memamerkan ke kami-kami ini atau memamerkan ke mahasiswa bahwa produk untuk dari mikrobiologi itu mudah untuk dibuat gitu. Mungkin bisa dilanjutkan dulu Pak Agus oke, tentang baik. materinya. Ya, ini contohnya ya. Ini kasih. Kebetulan saya freelance di pabrik ini ya. Ya, pabrik ini contoh air limbah kegiatan rumah potong ayam. Dari sini kelihatan karakteristiknya Pak ya. Ya. Jadi ini merah itu karena darah. Ya, ya, ya. Tapi sebenarnya dari dulu kita lihat supaya darahnya itu tidak banyak seperti ini, gimana caranya? Meminimalisasi. Ya, itu darahnya dikumpulkan, dikasih garam jadi didih. Bahasa Jawa didih, aren ya. Ya. Maka minimal darah itu sudah terisolasi, jadi bebannya jadi ringan. Nah, ini kelihatannya tidak, itu langsung dibuang ke saluran masuk ke ipal ya, warna merah ini ya. Ya, ya. Ini jelas organiknya tinggi. Seandainya saya pakai ini, pakai PAC, pakai coagul, bisa langsung jernih, tapi endapan baunya nggak karuan. Ya, baunya nggak karuan. Yang paling sederhana ya, yang solusinya airnya banyak. Maka pakai bakteri. Nah, bakteri itu kelemahannya apa? Makan tempat dan lama. Kalau chemical cemplungkan bahan kimia diaduk berapa menit mengendap selesai. Tapi endapannya itu bau pasti. Kalau ini tidak, tapi makan tempat, makan waktu, tidak makan chemical, tapi makan listrik kan ini aerasi. Pakai blower kan, pakai Oksigen ya Pak. bukti oksigen ya. Kan harus ada blowernya. Kalau ada blower, dia makan listrik ya itu ya. Jadi ini contohnya ya. Hasilnya seperti ini Bu ya. Bapak-bapak ya. Kebetulan saya mengawali proyek ini saya rumah potong ayam yang ada di Beji Pasuruan ya. Tadinya juga takut, wah ini proyek saya pertama kali ya. Pertama kali deg-degannya nggak karuan. Tapi ya pelan-pelan bisa. Jadi seperti ini. Airnya jadi bersih ya, tergantung ini mau diapakan ya. Mau tak manfaatkan kembali atau dibuang. Ini sebenarnya udah jernih, ikannya banyak ini. Waktu itu saya kasih ikan koi. Ikan koi itu termasuk ikan yang gopoan. Gopoan itu apa ya?
terserang penyakit. Udah terakhir, terus sedikit mati, tapi ternyata dia bisa besar. Ini contohnya ya, contohnya. Ya, ini kalau lihat ini, dia ada pipa-pipa aerasi. Semestinya harus pakai aerator, pakai diffuser, itu mahal. Satu diffuser itu harganya 450.000 yang kecil ya. Nah, ini sedikit konvensional ya. Kasih pipa, udara, masukkan pipa, melewatkan pipa, turun ke bawah, ada pipa, dibolongi aja. Idealnya memang harus pakai diffuser, alat tua. Tapi kenapa yang sederhana bisa kita lakukan daripada yang mahal-mahal ya. Jadi ini modelnya begini, nanti yang awalnya yang merah, coklat itu sudah ada bakterinya itu ya. Ada bakterinya, terus berikutnya masuk clarifier, terus jadi ya. Ya, ini contohnya ya, ada pompa ya. Nah, modelnya bed sekian jam ya, 4 jam 5 jam gitu ya. Ya, ini contohnya ya ini. Nah, ini warna coklat itu ada bakterinya sudah ada ya. Nah, kelemahan bakteri terkontaminan itu jika kena bahan kimia. Rumah potong ayam itu di ruangan itu harus tidak ada bakteri ya, E. coli dan yang lainnya. Bayangkan kalau maka prosesnya supaya steril biasanya ada ditambahkan kapurit di ruang produksinya atau masuk ya. Nah, sering-sering kapurit itu masuk ke saluran IPAL, takai. Kalau saluran itu bakterinya mati. Nah, kalau bakterinya mati, maka dikuras habis-habis ini. Ya, ya, ya. Jadi dikendalikan supaya tidak boleh ada kondisi yang membuat mikroorganisme mati ya. Di pabrik itu banyak ada kapurit di ruang sanitasi ya, atau air panas ya, air panas ya. Kalau suhunya 60-70 bakteri mati ya. Tapi di luar itu kalau gampang ya, 5 jam 6 jam tadi sudah bersih tadi ya. Nah, bakterinya ini ngambil dari mana ya? Saya ngambil dari bakteri yang kegiatannya prosesnya sejenis. Ini cold storage itu kan ya ada protein, lemak, ini kan limbahnya kan darah, ada lemak, ada protein, karakteristik yang sama. Atau lumpur aktif atau air di aerasi ini ambil, terus saya cemplungkan di bak aerasinya pabrik yang sejenis ya. Ada masa adaptasi ya, ini jadi bakteri. Kalau lebihannya ya memang diambil, dilihatkan mikroskop, jenisnya sama, jadi. Tapi paling sederhana itu ya bisa. Saya kan karena fasilitasnya nggak ada mikroskop Pak, nggak ada alatnya. Pak ini aja cukup ya. Ya ini Pak clarifier. Ya. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan? Atau ada sharing? Jadi maksudnya kerugiannya butuh banyak tempat itu karena volumenya atau bagaimana Pak? Kan kekurangannya pakai bakteri itu waktunya lama dan butuh Ya, dia banyak kan tempat. harus ada waktu tinggalnya sekian jam. Ya, dia nggak bisa continue misalnya. Ya. Continue bisa jika harus banyak. Ya. Harus banyak. Harus tambungannya banyak. Betul. Ini ada satu yang tanya, monggo Bu Retno, silakan Bu Retno. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Mohon izin bertanya. Di sini untuk pemilihan bakteri dalam hal pengolahan limbah itu, apakah ada kriteria limbah tertentu misalnya sehingga kita nanti akan memutuskan pengolahannya itu menggunakan atau memanfaatkan bakteri anaerob atau aerob, itu apakah ada kriteria tertentu dari jenis limbahnya menikah? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Retno. Jadi bagus, apakah ada metode
penentuan bakteri, karena kan mengingat ada pengolahan secara aerobik, ada pengolahan secara aerob. Monggo Pak, silakan. Kalau yang anaerob tadi Bu, ya tadi ya diukur COD-nya organiknya tinggi. Itu harus anaerob. Di atas 3000 ppm COD-nya, maka ini bakteri aerob nggak bisa. Removal-nya nggak bisa nyampe jadi standar baku mutunya. Jadi pabrik tahu itu pasti anaerob. Setelah anaerob, baru aerob. Jadi ya, saya harus analisa dulu ya pabriknya apa air limbahnya. Oh COD-nya misalkan rumah potong ayam 100 1.500 ppm masih bisa pakai bakteri aerob. Jadi tahapannya itu anaerob baru aerob. Aerob ya. Kalau dia tidak sampai 3000 ppm, langsung Air, aerob aja. aerasi ya. Jadi cuma dikasih oksigen yang Oksigen mengalir, kasih bakteri aerob. bakteri aerob. Bapak masih ingat nggak Pak nama bakterinya apa Pak? Kalau aerob apa, anaerob apa Pak? Apa contohnya Acinetobacter, Pseudomonas, aerob ya. Itu aerob. Ya. Itu aerob. Ya, ya, ya. Monggo Bu Retno, adakah pertanyaan lanjutan? Silakan. Iya, baik Bapak. Atau mungkin bisa dalam pengolahan satu limbah itu bisa terjadi kombinasi penggunaan bakteri apa tidak Pak? Mungkin apa tidak gitu. Misalnya ternyata setelah diaerasi itu nanti akan apa nggak istilahnya COD-nya itu berubah gitu angkanya sehingga metodenya bisa dikombinasi gitu atau bagaimana? Atau memang hanya satu-satu ya untuk efisiensinya misalnya gitu Bapak. Ya, pengalaman kami misalkan ini pabrik saus ya, pabrik saus itu saat analisa air rebusan itu panas, COD-nya tinggi. Maka treatment pertama bakteri tidak bisa pada suhu yang 60-70 ya. Maka saya diamkan dulu ya. Saya pakai aerasi nggak pakai bakteri. Jadi airnya di spray begitu dingin. Setelah dingin, oh tapi COD-nya tinggi di atas 3000, maka harus anaerob. Anaerob baru keluaran anaerob baru proses aerasi. Memang bakterinya yang bakteri aerob sendiri, bakteri anaerob sendiri. Bisa dicampur nggak Pak? Nggak bisa ya Pak? Tidak bisa. Nanti removalnya tidak optimal. Oh iya, efisiensi dari penambahan bakteri tersebut tidak bekerja secara maksimal. Begitu. Monggo Bu Retno, apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Syukur Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Retno. Monggo Bapak Ibu yang lainnya, jika ada pertanyaan silakan. Monggo, kalau ada pertanyaan silakan. Apakah ada materi lagi Pak Agus? Ya, saya akan bercontoh ya. Pabrik sepatu itu harus ada ipalnya. Pabrik sepatu ya. Kemudian saya ngarepin dari pabrik sepatu ya. Ya dikirim ke Korea itu. Ya, pabrik sepatu itu dari mana? Jelas dari karyawan. Ya. Kedua, pencucian alat sablon. Ya. Karakteristiknya apa? Ya. Karakteristiknya paling apa? Cucian dari dapur, dari aktivitas karyawan. Ya, berarti COD/BOD-nya ringan. Ya. Nah, sekarang pencucian alat sablon itu seperti apa? Nah, biasanya di treatment dulu. Oh, kalau terlalu asam, tak netralkan dulu. Nah, harus dinetralkan dulu, baru bareng-bareng masukkan ke limbah domestik. Ya. Pengolahan secara aerob itu mereka wajib ya, hari buatnya. Itu kewajiban karena tadi landasan hukum PP apa Men LHK 5 2021 ya
mengenai petunjuk teknik, pertek atau sertifikat layak operasi IPAL. Nah, biasanya operatornya mereka ngambilnya bisa jadi dari SMK ya, SMK yang industri ya. Ya, beberapa kali saya ketemu di IPAL itu ya operatornya dari SMK. Mereka butuh SMK industri ya. Nah, mungkin sebelum mereka masuk ke dunia kerja mungkin perlu dibekali hal seperti ini. Ya. Nah, ini contoh yang sederhana ya. Ini contoh yang saya lakukan di pabrik sepatu ini ya. Jadi ini gampang sekali sebenarnya ya. Jadi bak yang selama ini yang pojokan kanan ya, itu bak ekualisasi ya. Campur bak anaerob ya. Kenapa anaerob dan aerob? Supaya removalnya besar. Ya. Removalnya besar ya. Model apa? Overflow ya. Warnanya hijau ya, lihatnya ya. Nanti keluarannya udah bersih. Ya, ini pabrik pengolahan kayu ya. Pengolahan kayu itu harus ada IPAL. Kalau tidak ada IPAL ya DLH akan memberikan surat apa teguran ya. Terus kalau DLH itu membina ya. Kalau pihak kepolisian itu bukan membina, pelanggaran hukum. Ini yang bahaya ya. Maka mereka harus buat ya. Ini pabrik pabrik pengolahan kayu, penggergajian kayu. Ini hasilnya ya. Limbahnya dari mana? Bakterinya. Seperti tadi ya. Saya ngambil bakteri ini kan aerob ya. Maka saya ngambil bakteri dari instalan IPAL yang pakai aerobik ya. Saya ambil, saya bawa ke rumah, saya aerasi ya. Aerasi tak kasih makanannya apa tetes, tapi kelemahan tetes tadi ya warnanya mesti coklat hitam-hitaman, makanya supaya warnanya bersih itu dikasih gula atau fruktosa tadi ya glukosa ya, terus keluarannya di ini ya, terus diuji, setelah diuji memenuhi standar baku mutu boleh dibuang ke badan air ya. Ini contohnya. Ya, ini contohnya ya. Apakah itu efektif? Tidak kelihatan ya, bakteri mati atau tidak kalau di IPAL itu ya. Itu biasanya intake sama outletnya sama ya. Intake-nya butek kuning ya. Setelah lewat ini jadi jernih nih. Itu yang paling gampang. Oh, tidak jalan berarti intake sama outletnya warna sama-sama bau. Ini tidak bau ini. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini lebih baik kita sharing ya. Atau menjadi PR kalau misalkan di sekolah tidak ada IPAL-nya bisa membuat IPAL ya. Instalasi pengolahan limbah untuk limbah domestik atau di laboratorium. Atau membuat bakteri atau menduplikat yang ada di pasaran dibuat ya. Dan ini nilai ekonominya tinggi. Seperti BOHS itu 100 gram itu 120.000. Bayangkan. Ya. Dengan model kira-kira berapa, Pak? Murah sekali. Coba dihitung. Kasarannya gimana kasarannya? Untungnya banyak ya. Untungnya banyak. Ya. Main coba-coba misalkan, saya pabrik tahu, ngambil sampel pabrik tahu ya limbahnya, tak aerasi, punya bakteri buatan sendiri, removal COD-nya tinggi, berarti bakterinya kan bagus, jalan itu. Nah, itu menjadi sumber bakterinya disimpan ya, dijual bakteri, pengurai, protein, lemak dan ya. Monggo, Bu Retno, ada lagi pertanyaan? Silakan. Mohon izin,
bertanya atau mungkin diskusi juga nggih, dalam artian tadi cukup menarik pengalaman Pak Agus karena telah nggih, ternyata bakteri itu juga mempunyai nilai ekonomis, itu tadi bisa dikemas yang bagus dan juga bisa dikomersialkan. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, untuk setelah dikemas dan dikomersilkan seperti itu, apakah bakteri itu mempunyai masa kedaluarsa, Bapak? Takutnya nanti zat makannya itu habis setelah dikemas itu, akhirnya ketika untuk siap dipakai, ternyata bakterinya sudah banyak yang mati sehingga tidak bisa maksimal lagi dalam pengolahan limbah mereka. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang baik, Bu. Ya, mungkin saya kasih ilustrasi. Vermipan itu kan mikroorganisme, Bu, ya. Itu kedaluarsanya berapa hari, berapa bulan? Ragi tape, cap jago, yang putih-putih itu kan sebenarnya mikroorganisme, ya. Iya, betul. Ya, sebenarnya gampang kan, Bu, ya. Ya, mungkin mencoba-coba dulu nanti. Setelah pengalaman Ibu membuat, diaplikasikan, nanti bisa melihat kedaluarsanya, ya. Itu sudah rusak atau tidak. Meskipun dalam Jadi kondisi memang yang perlu basah gitu, eksperimen, ya. Eksperimen, ya. Eksperimen. Ya, kayak ragi tape, ya, cap jago itu, ya. Yang produknya Solo juga ada, ragi timbe, ya. Seperti Yang padat-padat, ya. itu kan juga UHS, dalam yang kondisi padat, cair. Biotoleto. Ya, mungkin ini bisa dicoba di lab, ya, dimain-main untuk jadi praktikum yang sederhana. Nanti ketemu bakteri, di packaging seperti EM4. Nah, contohnya Ya, paling betul, EM4. ya. Kalau dalam EM4 itu kan kondisi cair, efektif EM4. mikroba ada 4. Ya, mix culture kan itu, ya. Saya kan, Ibu bisa buat itu, ya. Jadi sumbernya EM4, kasih tetes, semua tetes, kasih NPK, diaerasi, ya. Terus EM4 tadi diambil sampelnya, diuji bakterinya berapa, jenisnya apa, terus Ibu menduplikasi. Kalau hasil sampel yang murni sama yang saya buat sama, berarti kan jadi. Bisa dikembangkan. Bapak, satu lagi mungkin ini kasus yang berbeda, dalam artian memang di sekolah kami itu untuk IPAL yang khusus itu mungkin belum tersedia, Bapak. Apalagi untuk pengolahan limbah yang B3 begitu, kami itu hanya menampung dalam jerigen begitu. Sementara untuk limbah-limbah yang domestik itu hanya tersedia seperti pembuatan bak-bak resapan seperti itu, Bapak. Nah, untuk bak resapan itu apakah sudah bisa dikategorikan sebagai pengolahan limbah? Mereka hanya sekedar dimasuki hijau saja. Oh, enggak boleh. Overflow-nya harus diolah. Bak resapan itu tidak bisa Tidak dimasukkan, bisa. bukan disebut sebagai instalasi pengolahan limbah. Bukan, ya, Pak, ya? Oh, bukan, Bu Retno. Jadi Bu Retno harus bikin. Ya. Jangan dikasih hijau, Bu. Bikin beneran, Bu. Keadaan aerob itu hijau itu tempatnya mikroorganisme. Hijau itu tempatnya mikroorganisme. Overflow-nya itu harus diolah air. Berarti Tidak setelah boleh ada resapan. hijau itu harus ada overflow-nya itu tadi, Bapak. Ya, grey water-nya itu, ya. Ya. Bak lanjutannya itu tadi. Iya. Itu kalau di pabrik, Bu, ya, si dinas lingkungan hidup dia akan cerewet sekali. Mana grey water overflow? Kalau enggak, izinnya enggak keluarkan. Syukur di sekolah itu belum ketat, ya. Ada IPA-nya enggak gitu. Nah, mungkin untuk vokasi ini ada, ya, seperti yang ada di rest area. Burno kalau lewat tol di rest area lihat di dekat toilet pasti ada IPA-nya. Anaerob dan pasti ada, tapi
beberapa tempat itu tidak dioperasikan. Yang penting ono VCD. Itu aturan apa? Ada alat Persyaratan buktinya. administrasi. Oke, oke, Bapak. Oke, matur nuwun Bapak penjelasannya. Oke. Ya, terima kasih Bu Retno, terima kasih. Monggo Bapak Ibu ada yang lagi yang mau bertanya sebelum kami tutup, monggo. Mudah-mudahan dipraktekkan di labnya ya. Jual bakterinya Pak, saya jual ya. Pak Agus mau beli bakteri, tunggu dulu. Ya. Saya ngambil bakteri, saya masukkan drum, tak kasih arasi, saya kasih makanan, saya kembalikan ke drum, saya jual. Harganya berapa? Suka-suka saya. Ya seperti tadi di pasaran kan ya. Ibu, bapak kalau lihat itu ya, yang cairan harganya mahal. Seperti yang tadi gitu, mikrobag gitu ya. Ya, itu kan mahal. Nah, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya materi ini. Ya. Bisa dipraktekkan ya. Ya, semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Agus bisa dipraktekkan langsung oleh Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing karena ini salah satu potensi Bapak Ibu. Jadi pengembangan mikrobiologi itu sebenarnya peminatnya banyak. Karena kan tidak hanya industri saja yang menghasilkan limbah, tapi UMKM termasuk rumah tangga pun itu juga bisa menghasilkan limbah. Nah, kalau bisa dikelola sendiri dan bisa memberikan kontribusi limbah yang sudah jernih, itu katakanlah, dan sesuai dengan baku mutu, itu kan lebih baik ya untuk di lingkungan begitu. Jadi salah satu produk yang potensial untuk siswa-siswa SMK vokasi bisa menghasilkan produk mikrobiologi begitu. Terakhir, Agus, apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dicoba karena tuntutan dari SPBU itu harus ada IPAL, Bu Rika ya. SPBU itu loh, ya, itu harus ada IPAL. Kalau tidak ada perangkat IPAL-nya, pengoperasiannya bisa jadi ditunda atau apa. Ya, ya. Karena PP 2221 sama Men LHK 5 itu mandatory tadi ya. Nah, kalau di sekolah sudah ada contoh IPAL, memang sekarang banyak IPAL-IPAL yang paket gitu ya, ya, ya. Tapi kenapa kita coba buat aja ya, ya. Paket pakai apa? Pakai apa itu yang warna biru tadi ya, contohnya itu sudah ada. Tapi bisa dibuat untuk sebagai tempat mengedukasi ya. Ya. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan sekolah-sekolah ingin penasaran lebih lanjut bagaimana pembuatan pengolahan limbah di sekolah yang sederhana dan yang mudah dibuat, nanti mungkin bisa konsultasi ke Pak Agus langsung. Begitu ya Pak Agus Oh ya? iya, ya, gampang kok, gampang ya. Seperti tadi yang pabrik sepatu tadi ya, ya, ya. Pabrik sepatu cuma fotonya kotak-kotak, jadi raca airnya tahu. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu, Pak Agus hari ini adalah hari terakhir sebagai PNS. Bapak, Ibu, jadi Pak Agus hari ini hari terakhir sebagai PNS, tapi nanti kontribusi mengabdi di departemen kami masih saya paksa untuk ngajar. Begitu. Saya harus pakai seragam ini, BTS. Ya. Jadi berapa tahun Pak Agus jadi dosen di DKI Pak? 1 Januari 1987. 87 sekarang 2024, kurang lebih 37. Ya, 37 tahun Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Itu sudah
makan asam garam wis pahit wis asem gitu ya Pak ya. Sebenarnya saya terjun ke IPAL itu 2009 tadi Bu, yang rumah potong ayam gitu ya. Saya diundang teman, suruh lihat IPAL-nya, ya itu saya bilang ini dengan metode fisik hanya disaring nggak mempan ini, ya pakai chemical nggak mempan. Terus beliau begini, bagus dia buat, wah itu, ya teori oke, praktek belum. Nah, saatnya itu saya deg-degan itu ya. Ya, saya coba itu proyek pertama jadi setelah itu ya ada tambahan pekerjaan artinya ya tidak sulit ya. Pertama deg-degan ya. Bisa itu karena terbiasa, ahli karena prinsip saya Bu ya. Pak Bapak, ahli itu karena berkali-kali ya. Bisa karena terbiasa. Jadi saya nekatnya dulu kan berkali-kali nanti jadi ahli. Jadi otak sama saja, saya juga nggak pinter Bu ya. Perlu beranian untuk membuat ya. Ya tidak jelimet ini kok ya. Ya. Satu lagi kalau kita berbicara mikroorganisme tidak boleh suka marah. Kalau bakteri, saya suka marah, bakteri juga marah, nggak mau. Pak Daryl, ya. Jadi harus berhati lembut ya Hati Pak. lembut, ya. Nah, Ya, betul Bu, ya, ya. betul Itu betul yang ya bisa sih. sampaikan ya. Ya. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa setelah nanti ini penutupan harus mengerjakan post test gitu deh. Oke, saya kembalikan lagi langsung ke Rizka Maulida sebagai MC. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Daryl yang telah memandu sesi pemaparan materi dan tanya jawab. Terima kasih juga kepada Bapak Agus yang telah memberikan pemaparan materi yang luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan pendidikan berkualitas dan berkelanjutan. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan siang hari ini. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. Dibuat IPA di rumah, di sekolah masing-masing ya, kalau bisa. Ada yang mandu untuk foto? Sudah? Baik, saya izin mandu ya, Bapak. Oke, silakan. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, Selanjutnya, berikutnya. untuk slide kedua, 1, 2, 3. Mungkin terakhir di slide ketiga saja ya. Baik, untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Oke. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Terima pemateri. kasih, sampai ketemu. Terima kasih Bapak Agus, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan dan perbuatan yang kami lakukan. Pergi ke pasar di hari Jumat. Tak lupa membeli tomat. Semoga materi tadi bermanfaat. Sampai jumpa di materi keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ya, semuanya. ya. Sampai jumpa Warahmatullahi ya. wabarakatuh. Oke, Pak terima kasih Agus, terima semuanya. kasih. Oke, sami-sami. Terima kasih ya Pak.